Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makarimal akhlak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah terdapat pada diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik. Yang mana akhlak Rasulullah SAW hendaklah kita tiru, kita suku dan kita teladani dalam kehidupan. Maka lima akhlak itu sendiri yang pertama adalah sidqul hadis. Sidqul hadis maksudnya adalah bicaranya selamanya benar, jujur dalam kebenaran, benar dalam kejujuran. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling jujur di atas dunia. Beliau terbebas dari kebohongan dan kedustaan. Karena kedustaan adalah ciri-ciri orang munafik. Di antara ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara mudah untuk berbohong. Maka hendaklah kita menjadi hamba yang suka berkata jujur. Kemudian makarimul akhlak yang kedua adalah sidqul ba's. Tetap jujur walau dalam keadaan terjepit. Situasi dan kondisi tetap membawa kepada kejujuran. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang istiqamah di dalam memelihara kejujuran dirinya. Yang ketiga, makarimul akhlak itu sendiri adalah wal mukafa'at bis sana'i'. Itu orang-orang yang suka berderma, pemurah, orang-orang yang suka memberi. Inilah sifat Rasulullah SAW yang hendaknya kita tauladani dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menjadi orang yang pelit, sebagaimana yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, akan tetapi di antara keduanya. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima yang dinamakan makarimul akhlak itu sendiri adalah wa hifzul amanah. Orang-orang yang menjaga amanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang selalu menjaga amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji-janjinya. Amanah dari mulai yang paling kecil sampai amanah yang paling besar, maka hendaklah kita jaga. Ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hablum minan nas kita dengan manusia. Kemudian yang keenam, maka lima akhlak itu sendiri adalah wasilaturrahim. Orang-orang yang tetap menghubungkan silaturahim, yang tetap menjaga hubungan di antara sesama manusia. Karena ini adalah perintah Allah. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Dan bertakwalah kepada Allah wa aslihu zata bainikum. Dan perbaikilah terus hubungan di antara kamu. Artinya hubungan sesama manusia. Ini juga merupakan bagian dari makarimul akhlak. Kemudian yang ketujuh, wa tazammumu bil jar.
Makarimal akhlak itu sendiri adalah orang yang menjaga nama baik tetangganya. Tetangga adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka bagian dari kebaikan kita kepada tetangga juga merupakan bagian dari akhlak. Kemudian yang kedelapan, watazammaku bisahih. Bagian dari makarimal akhlak itu sendiri adalah orang yang menjaga nama baik sahabatnya. Lihatlah di antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat, apakah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisah dan sahabat-sahabat lain. Susah untuk membedakan mana sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, karena semua sahabat sangat dekat dengan Rasulullah. Ini diantaranya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga nama baik sahabat-sahabatnya. Hendaklah ini kita amalkan dalam kehidupan. Jangan kita mudah untuk mencela dan menjelekkan nama baik saudara kita. Kemudian yang kesembilan, wa iqradus dhaifi, yaitu orang yang suka memuliakan tamu. Ini adalah bagian dari akhlak. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak sempurnalah iman kepada Allah dan hari akhir. Falyukrim dhaifahu. Kecuali engkau termasuk orang-orang yang memuliakan tamu. Maka seandainya kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kewajiban tuan rumah adalah memuliakan tamu, menyenangkan hatinya, membahagiakannya, menyuguhkan makanan yang terbaik untuknya, memberikan tempat istirahat. Ini adalah bagian dari akhlak kepada manusia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yang termasuk makarimal akhlak itu sendiri adalah waraqsuhu minal hayat, yaitu orang-orang yang selalu memelihara rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita pertahankan rasa malu dalam kehidupan kita. Apakah malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu dalam melakukan maksiat, merasa malu juga. Hari ini kaum muslimin inilah menjadi dilema dalam kehidupan kita. Banyak di antara manusia yang tidak lagi merasa malu dengan saudara-saudaranya, yang tidak merasa malu dari berbuat dosa dan maksiat, bahkan dia memvideokan, men-share, memberitahukan akan aib dan kekurangannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga nama baik kita, saudara kita, dan juga mempertahankan rasa malu. Fa'tabiru ya Rasulullah la'allakum turhamun. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.